Luna merasakan pahitnya hidup tidak pernah setragis ini. Bau antiseptik menusuk hidungnya, berpadu dengan aroma ketidakberdayaan yang menyesakkan di ruang rawat VIP ayahnya. Di sana, ayah terbaring kaku, koma. Di pelukannya, adiknya, Gilang, terisak tanpa daya. "Kak, bagaimana ini?" Lirih Gilang, suaranya tercekat. "Toko sudah diambil rentenir. Kita tidak punya apa-apa lagi. Kapan ayah bisa sembuh?" Luna, wanita berusia 25 tahun yang biasanya dipenuhi semangat, kini hanya bisa mengepalkan tangan di balik punggung Gilang. Keputusannya adalah satu-satunya benteng yang tersisa. "Jangan khawatir, Gilang," bisik Luna seraya mencium puncak kepala adiknya. "Kakak akan melakukan apapun. Akan ada jalan." Jalan itu, ternyata, adalah jalan yang gelap dan penuh pengorbanan. Tepat saat ia merenungi nasib, ponselnya bergetar. Sebuah nama asing, Pak Herman, meminta pertemuan mendesak. 2 jam kemudian, Luna sudah berada di kantor pengacara megah, jauh di atas pusat kota Jakarta. Dari jendela besar itu, kota metropolitan tampak dingin dan tak peduli. Pak Herman, dengan penampilan tailor made dan ekspresi yang sulit dibaca, meletakkan sebuah map kulit di meja. "Nona Luna, saya punya tawaran yang akan menyelamatkan semua masalah Anda." Luna mendengarkan. Utang lunas. Biaya pengobatan ayah ditanggung penuh. Syaratnya, menikahi Bagas Haryo Wardana, pewaris tunggal grup Wardana. Tapi Tuan Bagas. Luna tercekat. Ia tahu berita itu. Kecelakaan 5 tahun lalu yang melumpuhkan Bagas. "Ya," potong Herman, tanpa acuh tak acuh. "Tuan Bagas lumpuh total dan membutuhkan seorang istri. Seorang istri yang bisa menjaga citra baik keluarga di hadapan publik dan bisa menemaninya." Herman menyodorkan kontrak dengan syarat-syarat sekejam es. Pernikahan berlangsung selama 3 tahun. Luna harus tinggal di rumah Bagas dan menjaga citra sebagai istri yang baik dan peduli. Dilarang mencampuri urusan bisnis Wardana. Jika kontrak dilanggar, Luna tidak akan mendapat apa-apa. Luna menatap foto Bagas. Pria tampan yang seharusnya menjadi idola para wanita kini duduk di kursi roda. Matanya yang tajam tampak dingin dan tanpa harapan. Luna menutup matanya sejenak. Jika ini harga yang harus ia bayar agar ayah dan Gilang selamat, ia rela. "Saya setuju," ucap Luna, suaranya sedikit bergetar. 2 hari kemudian, Luna dibawa ke penthouse Bagas. Ruangan itu didominasi warna abu-abu dan hitam, dingin dan terasa asing, terletak di lantai teratas, seolah-olah terisolasi dari dunia luar. Bagas duduk di kursi roda, membelakangi Luna, menghadap ke pemandangan kota yang berkilauan. Pria yang berdiri tegap di belakangnya adalah Toby, pengawal pribadinya, dengan wajah tanpa ekspresi dan tatapan waspada. "Selamat malam, Tuan Bagas." "Saya Luna." Sapa Luna, suaranya berhati-hati. Bagas tidak menoleh. Hanya suara rendah dan serak yang memecah keheningan, seolah berasal dari dasar sumur. "Kau sudah membaca kontraknya?" "Sudah. Saya mengerti syaratnya." Perlahan, Bagas memutar kursi rodanya. Momen itu terasa abadi. Mata tajam Bagas menusuk Luna, seolah mencoba menguliti jiwanya. "Kau menikahi tumpukan uang yang dikendalikan oleh pria lumpuh," ujar Bagas dengan penekanan dingin. Ia sengaja menggerakkan roda dengan gerakan yang kuat, menampilkan otot lengan yang sekilas terlihat kokoh, sebuah aksi panggung yang hanya disadari oleh Toby. "Jangan pernah berpikir untuk mencoba mengambil lebih dari yang sudah dijanjikan." Luna mengangguk, namun batinnya berteriak. Otot lengan itu, tatapan itu, pria di depannya tampak terlalu hidup dan penuh perhitungan untuk seseorang yang menyerah pada kecacatan. Sebuah firasat buruk merayapi Luna. Pernikahan itu dilangsungkan esok harinya. Tertutup, dingin, dan dihadiri oleh ibu tiri Bagas, Tante Rosa, yang tersenyum ramah namun senyum itu tidak mencapai matanya. Luna segera menyadari bahwa menikahi Bagas sama saja dengan pindah ke sangkar emas yang steril. Rumah itu mewah, tapi tidak memiliki jiwa. Kamar tidurnya terpisah dari Bagas, sesuai kontrak. Tante Rosa, dengan rambut tersanggul rapi dan kalung berlian berkilauan, menyambut Luna dengan senyum palsu. "Selamat datang, Nak Luna. Kamu harus sabar mengurus Bagas," ujar Tante Rosa, suaranya terdengar lembut namun penuh maksud. "Dia memang sulit.
Kami sangat bersyukur ada yang mau menikahinya. Meski kondisinya seperti ini. Tapi ingat, jangan pernah terlalu berharap lebih, ya? Kesehatan Bagas adalah prioritas. Kalimat terakhir itu seperti cambukan, mengingatkan Luna bahwa ia hanyalah perawat berbayar yang berganti status menjadi istri. Toby, pengawal Bagas, selalu menjadi bayangan Bagas, hanya merespons perintah singkat. Toby adalah tembok pertahanan Bagas, dan Luna harus melalui tembok itu jika ingin mendekati suaminya. Luna mulai menjalankan tugasnya, namun ia menolak untuk melakukannya hanya berdasarkan kontrak. Ia mulai memperlakukan Bagas dengan ketulusan yang belum pernah ia berikan pada orang lain. Ruang kerja Bagas menjadi latar drama mereka sehari-hari. Luna membawakan makanan kesukaan Bagas. Setelah ia berhasil memancing informasi dari Toby, membacakan berita bisnis, atau sekadar menemaninya dalam keheningan. Awalnya, Bagas bersikap dingin dan mengabaikan, mengira Luna hanya mencari muka. Namun, ketulusan Luna tak bisa dipatahkan. Ketika Bagas tak sengaja menumpahkan teh panas dan Luna dengan sigap membersihkannya tanpa ekspresi jijik atau keluhan, Bagas terdiam. Pada suatu sore, Luna menceritakan kisah lucu tentang Gilang saat mencoba membuat roti. Cerita itu polos dan riang. Tiba-tiba, Bagas menunjukkan reaksi yang tulus. Sudut bibirnya sedikit terangkat, nyaris membentuk senyum yang hilang selama bertahun-tahun. Itu adalah senyum yang terlalu cepat hilang. Namun Luna menangkapnya. Hatinya mencelos. Ia merasa iba pada pria yang terjebak ini. Di balik dinding kemewahan, intrik keluarga terus berlanjut. Tante Rosa datang berkunjung bersama putranya, Rian, pewaris kedua yang iri pada posisi Bagas. Mereka sengaja berbicara keras di dekat Bagas yang sedang pura-pura terlelap di ruang tamu. Kasihan sekali Bagas. Ya, sejak kecelakaan, dia tak punya semangat hidup. Untung ada Luna. Meskipun kita tahu dia cuma mengincar uangnya, kata Tante Rosa pada Rian, suaranya penuh kepalsuan. Rian menyeringai sinis. Kapan lagi dia akan menyerahkan kendali? Bu, dia tidak bisa mengurus apa-apa lagi. Semakin lama dia lumpuh, semakin lama kita harus menunggu. Di bawah selimut yang menutupi kakinya, Bagas mengepalkan tangan dengan keras. Wajahnya tetap tenang, tetapi dalam hatinya, ia membara. Ia bersyukur Luna tidak ada di ruangan itu untuk mendengar racun dari ibu tirinya. Ini adalah alasan mengapa ia harus tetap di kursi roda. Malam itu, Luna tidak bisa tidur. Ia pergi ke dapur. Saat kembali, ia melewati kamar Bagas. Pintu sedikit terbuka. Tiba-tiba, dari dalam kamar, terdengar bunyi gedebuk pelan seperti benda berat yang jatuh. Bunyi itu diikuti oleh keheningan total yang sangat mencurigakan, membuat bulu kuduk Luna berdiri. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu Bagas tidak bisa berdiri, apalagi menjatuhkan benda berat. Rasa penasaran dan takut bercampur aduk. Luna maju selangkah, ingin mendorong pintu. Tapi suara hatinya memperingatkannya untuk mundur. Ia memutuskan kembali ke kamarnya, berlari dengan napas terengah-engah. Ia tidak menyadari bahwa di dalam, Bagas sedang bersandar pada tembok, wajahnya berkeringat, dan matanya menatap tajam ke arah pintu yang tertutup. Ia baru saja melakukan latihan rahasianya dan nyaris ketahuan. Bagas menarik napas dalam-dalam. Luna semakin mendekati rahasianya. Permainan ini semakin berbahaya. Setelah insiden di malam hari itu, Bagas semakin menjaga jarak, dan Luna semakin bingung. Di satu sisi, ia tahu Bagas adalah pria yang berbahaya karena suatu rahasia. Namun di sisi lain, kebaikan tulusnya semakin meruntuhkan pertahanan Bagas. Luna, tanpa sadar, mulai melihat Bagas bukan sebagai tiket untuk menyelamatkan keluarga, tetapi sebagai seorang pria kesepian. Ia berhenti berbicara tentang uang atau kontrak. Ia hanya mencoba memberikan kenyamanan. Suatu sore, hujan turun deras di luar penthouse. Luna diam-diam memasang musik klasik dari speaker yang diletakkan jauh dari Bagas. Musik itu, di luar dugaan, adalah melodi favorit Bagas. Bagas yang sedang bekerja di laptopnya, yang ditaruh di meja khusus kursi roda, terdiam. Ia menatap Luna yang sedang duduk di sofa, fokus menjahit kancing baju Bagas yang terlepas. Wajah Luna damai, penuh ketekunan. Untuk sesaat, Bagas lupa akan intrik, warisan, dan bahaya yang mengintai. "Kamu suka musik itu?" tanya Luna tanpa mendongak, merasakan tatapan Bagas. Bagas hanya bergumam, "Tidak buruk."
Sejak saat itu, Bagas membiarkan Luna melakukan hal-hal kecil, membenahi koleksi buku-bukunya yang berantakan, dan bahkan membersihkan lukisan ayahnya yang tertutup debu di gudang. Luna melihat sisi Bagas yang sangat menyayangi kenangan. Malam itu, Tante Rosa dan Rian datang tanpa pemberitahuan, mencoba memaksa Bagas menandatangani dokumen yang berisi investasi berisiko tinggi. Bagas, yang selalu dingin, tiba-tiba pura-pura demam tinggi. Tobi, segera suruh mereka pergi. Aku butuh istirahat. Perintah Bagas, suaranya lemah. Tobi mengangguk dan mengusir Tante Rosa dengan hormat tapi tegas. Setelah mereka pergi, Bagas lega. Namun ia terkejut ketika Luna masuk ke kamarnya, membawa baskom kecil dan handuk. Tobi bilang suhu badanmu tinggi. Biar aku kompres, kata Luna lembut. Bagas sempat menolak, tetapi Luna mengabaikannya, memeras handuk kecil dan meletakkannya di dahi Bagas. Kelembutan sentuhan Luna, yang tulus dan tidak dibayar, merasuki Bagas hingga ke tulang. Aku bisa melakukannya sendiri, bisik Bagas, suaranya sedikit bergetar. SSTT diamlah, jawab Luna, membenarkan letak kompres. Saat Luna menarik tangannya dari dahi Bagas, tiba-tiba sesuatu yang tak terduga terjadi. Bagas refleks, dengan kecepatan kilat, menggenggam pergelangan tangan Luna dengan kekuatan yang mengerikan. Genggaman itu bukanlah genggaman tangan orang sakit atau lumpuh. Itu adalah genggaman tangan seorang pria kuat, penuh otot, dan penuh ketegangan. Luna terbelalak. Rasa sakit dan kaget membanjiri dirinya. Bagas menyadari kesalahannya. Wajahnya langsung pucat pasi. Ketajaman di matanya digantikan oleh kepanikan yang luar biasa. Ia segera melepaskan genggaman itu, seolah pergelangan tangan Luna adalah api. Pergi! Bagas berteriak rendah. Namun suaranya dipenuhi rasa takut. Keluar dari sini, Luna! Sekarang! Luna mundur, bingung dan sakit hati. Ia menatap bekas merah di pergelangan tangannya dan kemudian ke Bagas, yang kini menunduk, menatap kakinya sendiri dengan kebencian dan rasa bersalah. Meskipun Bagas menyuruhnya pergi, momen itu menyisakan pertanyaan yang tidak bisa diabaikan. Mengapa Bagas yang lumpuh memiliki kekuatan fisik dan refleks seperti itu? Kecurigaan Luna kini berubah menjadi keyakinan. Kejadian, bunyi gedebuk, dan insiden genggaman menjadi dasar yang tak terbantahkan. Bagas menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar urusan keluarga. Keesokan harinya, Luna mendekati Tobi. Pengawal itu sedang membersihkan kursi roda Bagas di dekat garasi. Tobi, aku harus tahu sesuatu, ucap Luna tanpa basa-basi. Tuan Bagas, apakah dia benar-benar lumpuh? Tobi berhenti. Ia menatap Luna dengan mata tajam yang selalu waspada. Nyonya, tugas saya adalah memastikan Tuan Bagas aman. Tugas lain bukan wewenang saya. Saya harap Anda ingat dengan jelas batasan Anda. Jawaban itu jelas tidak menjawab, namun justru menguatkan kecurigaan Luna. Tobi tidak membantah. Aku adalah istrinya. Tobi. Jika ada bahaya, aku juga harus tahu, desak Luna. Bahaya selalu ada di sini, Nyonya, jawab Tobi, suaranya berat. Dan Tuan Bagas sudah tahu cara terbaik untuk mengatasinya. Tobi kemudian segera mendorong kursi roda Bagas menjauh. Luna kembali ke dalam rumah, tekadnya bulat. Ia harus menemukan kebenaran. Kesempatan datang sore hari. Bagas sedang tidur siang, dan Tobi sedang menerima panggilan telepon di lantai bawah. Luna memanfaatkan waktu ini untuk masuk ke kamar Bagas. Ia mencari di mana-mana. Laci, lemari, di bawah kasur. Nihil. Tiba-tiba, matanya tertuju pada kursi roda Bagas. Luna ingat momen saat Bagas memutar roda dengan kuat. Ia memeriksa bagian sarung dan bantalan kursi. Di lipatan kain penyangga kursi roda, Luna menemukan sebuah kunci kecil berwarna perak yang tersembunyi. Kunci itu berukuran aneh, terlalu kecil untuk laci biasa. Luna membawa kunci itu dan langsung menuju kamar mandi utama Bagas, kamar mandi yang sangat luas dan steril. Ia memperhatikan cermin besar yang tergantung di dinding. Cermin itu bersih, kecuali bagian di bawahnya. Luna mengusap cermin itu. Tangannya menyentuh bagian dinding yang sedikit lebih rendah dari cermin dan menemukan sebuah panel kecil dengan kipat tersembunyi, hampir tidak terlihat. Ia melihat bekas sidik jari yang kuat, bukan sidik jari yang lembut. Dengan napas tertahan, Luna mencoba menggunakan kunci kecil itu. Klik.
Panel itu terbuka. Luna mengetikkan kombinasi angka yang secara naluriah ia duga. Mungkin tanggal ulang tahun Bagas atau tanggal kecelakaan. BIP. Tiba-tiba, rak handuk di samping wastafel bergeser perlahan dengan bunyi mekanis yang halus. Sebuah pintu rahasia kini terbuka, menampakkan lorong gelap. Jantung Luna berdebar kencang. Ia melangkah masuk, menggunakan senter ponselnya. Ruangan itu adalah ruang olahraga pribadi. Di dalamnya ada barbel, samsak tinju yang sudah usang, dan yang paling mengejutkan, sepasang sepatu kets mahal dengan sol yang kotor dan sebuah treadmill yang terlihat baru digunakan. Luna menjatuhkan ponselnya. Air matanya menetes. Bagas Haryowardana tidak lumpuh. Bukan hanya lumpuh, dia adalah pria yang sangat kuat dan sehat, berlatih setiap hari di ruangan ini. Luna merasa dihantam oleh badai emosi, lega karena Bagas sehat, namun hancur karena pengkhianatan yang begitu besar. Pernikahannya didasari oleh kebohongan yang rumit. Mengapa Bagas melakukannya? Dan apa bahaya yang begitu besar sehingga ia rela hidup sebagai orang cacat selama bertahun-tahun? Penemuan di ruang rahasia membuat Luna berada di persimpangan jalan. Ia tidak bisa langsung menghadapi Bagas. Rahasia itu pasti berhubungan dengan ancaman yang sangat besar. Luna menyimpulkan bahwa Bagas berpura-pura lumpuh demi perlindungan diri. Target berikutnya, Tante Rosa dan Rian. Sejak Luna menjadi istri Bagas, Tante Rosa melihat perubahan. Luna, yang awalnya terlihat putus asa dan penurut, kini bergerak dengan kepercayaan diri baru. Meskipun Bagas tetap dingin. Rian, aku tidak suka cara Luna menatapku. Desis Tante Rosa kepada putranya di telepon, saat Bagas, dan kursi rodanya, berada di ruang makan, pura-pura membaca dokumen. Dia terlalu sering berada di sekitar Bagas. Aku takut bocah itu mulai sembuh secara emosional. Dia hanya penjaga kasur. Bu, Rian tertawa sinis. Luna hanya seorang gadis miskin yang butuh uang. Abaikan dia. Tidak. Tante Rosa menajamkan mata. Wanita miskin yang putus asa adalah yang paling berbahaya. Aku akan mengujinya. Keesokan paginya, Tante Rosa datang membawa kue bolu dari toko kue mewah. Ia memotongkan sepotong untuk Bagas, dan sepotong lagi untuk Luna. Luna, nak, kamu pasti lelah. Ini kue kesukaan Bagas. Cobalah. Ibu tiri yang baik akan memastikan menantunya juga sehat. Katanya dengan senyum manis yang membuat Luna merinding. Luna menerima kue itu. Tiba-tiba, ia merasakan sakit tajam di giginya. Ia melihat Bagas sekilas, yang tampak tidak peduli. Aduh, ada batu kecil di kue ini. Seru Luna, berpura-pura kaget dan sakit. Ia meludahkan potongan kue itu ke serbet. Tante Rosa segera mendekat dengan wajah terkejut yang meyakinkan. Astaga, bagaimana bisa? Maafkan ibu, nak. Mungkin tersembunyi dari adonan. Luna meyakinkan bahwa ia baik-baik saja. Namun ia melihat ada kilatan kekecewaan di mata Tante Rosa sebelum wanita itu kembali memasang wajah khawatir. Beberapa jam kemudian, saat Bagas sendirian di ruang kerjanya, Toby menghampiri Luna di dapur. Nyonya, Toby berbisik. Kue tadi jangan dimakan. Seluruhnya. Saya sudah menguji sepotong kecil. Luna terkejut. Apa maksudmu? Tante Rosa memasukkan sedikit bubuk pencahar dosis tinggi, ujar Toby tanpa emosi, namun ada kekhawatiran yang tersirat. Jika Anda memakan seluruhnya, Anda akan sakit selama 2 hari, dan Tuan Bagas akan merasa terbebani. Itu cara dia menguji tingkat kesetiaan Anda padanya. Luna menatap Toby. Ia sadar, Bagas tidak bisa bergerak, tetapi dia melindungi aku. Bagas pasti memberi isyarat kepada Toby untuk memeriksa kue itu. Bagas melihat kekecewaan Tante Rosa karena Luna tidak memakan kuenya. Terima kasih, Toby, bisik Luna. Luna kini tahu, ia tidak sendirian. Bagas, dari balik sandiwara kelumpuhannya, diam-diam melindunginya. Hal ini memicu keberanian baru dalam diri Luna. Ia harus segera mendapatkan bukti yang membeberkan motif Bagas. Setelah mengetahui bahwa Bagas tidak lumpuh, Luna tidak bisa lagi melihatnya tanpa merasakan kebohongan yang dingin. Namun, ia harus mempertahankan sandiwara itu di depan Bagas sendiri. Beberapa hari berlalu. Suasana menjadi sangat canggung. Bagas semakin menarik diri, merasa bersalah atas rahasia yang ia sembunyikan. Luna semakin tulus merawat Bagas sebagai suami yang sakit,
Meskipun ia tahu Bagas adalah pria yang kuat. Bagas, panggil Luna, menggunakan nama depannya untuk pertama kalinya dengan nada penuh keakraban, bukan sekadar kontrak. Bagas, yang sedang memandang keluar jendela, menoleh. Matanya menunjukkan sedikit keterkejutan, karena Luna selalu formal. Luna meletakkan sebuah buku tebal di pangkuan Bagas, buku sketsa tua ayah Bagas. Lukisan yang kamu suruh aku bersihkan di gudang. Aku menemukannya di sini. Aku yakin kamu ingin melihatnya. Bagas melihat buku itu. Tangannya yang kuat meraih buku itu dengan hati-hati. Ia mulai membalik halaman-halaman yang lusuh, melihat sketsa-sketsa ayahnya. Ekspresinya melunak, dipenuhi kesedihan yang tulus. Saat Bagas sedang fokus, Luna mengambil risiko. Ia sengaja menjatuhkan pena mahal yang Bagas gunakan, menjatuhkannya tepat di depan kursi roda, di luar jangkauan lengan Bagas. "Oh, maafkan aku," seru Luna. "Biar aku ambilkan." Namun, Luna tidak bergerak. Ia menunggu. Ia menatap lutut Bagas, berharap melihat sedikit gerakan refleks. Bagas menegang. Ekspresi matanya menunjukkan perjuangan batin yang luar biasa. Ia tahu ini adalah ujian. Ia tahu Luna sedang memaksanya. Jari-jari Bagas di sandaran kursi roda mengerat. Luna melihat sedikit kedutan di otot pahanya. Dia ingin bergerak. "Ambilkan," perintah Bagas dingin, suaranya kembali ke mode kaku. Ia berusaha keras untuk tidak bergerak. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Luna merasa kecewa dan sekaligus kasihan. Ia membungkuk, mengambil pena itu, dan memberikannya kepada Bagas. Saat Bagas menerima pena itu, Rian tiba-tiba muncul di pintu, tanpa mengetuk. "Oh, maaf mengganggu momen romantis suami istri yang lumpuh," Rian mencibir. "Aku hanya ingin memberitahu bahwa aku akan mengambil alih proyek merger. Bagas, aku tahu kamu sedang berjuang, jadi aku akan bantu." Bagas memejamkan mata sejenak, menahan amarah. "Tobi akan menghubungimu mengenai proyek itu. Kau tahu aturannya, Rian. Jangan pernah masuk tanpa izin." Tentu. Rian mengangkat bahu, mengedikkan bahu pada Luna. "Aku hanya kasihan padamu, Luna. Terjebak dengan pria tak berguna ini. Jika kamu mau bekerja sama denganku, kamu bisa mendapatkan lebih dari sekadar uang kontrak." Bagas langsung bereaksi. Bukan dengan gerakan, tetapi dengan tatapan tajam dan dingin. "Keluar!" Bagas menggeram, memancarkan aura mengancam yang membuat Rian gentar. Rian, meskipun takut, tetap menyeringai licik dan pergi. Begitu Rian pergi, Bagas memejamkan mata. Luna menatap Bagas, dan ia tahu. Permintaan Bagas untuk keluar beberapa hari yang lalu, kegagalan dalam ujian pena ini, dan intrik Rian semua itu berkaitan. Luna mendekati kursi roda Bagas, tangannya gemetar. "Bagas, mengapa?" Bagas membuka matanya, dan di matanya Luna melihat campuran rasa sakit dan cinta yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Bagas ingin bicara, ia ingin mengakui. Namun, sebelum Bagas bisa membuka mulut, Tobi tiba-tiba masuk dengan tergesa-gesa. "Tuan Bagas, Nyonya," Tobi berkata dengan wajah tegang. "Pintu rahasia di kamar mandi. Ada sedikit kerusakan pada sistem. Saya harus memperbaikinya sekarang." Luna dan Bagas sama-sama terkejut. Tobi melihat Luna, memberi isyarat diam dengan matanya, kemudian menatap Bagas. Tobi tidak bodoh. Dia tahu Luna sudah menemukan ruang rahasia itu, dan dia sengaja datang untuk memotong konfrontasi mereka. Bagas, yang sudah berada di ambang pengakuan, kini harus menarik diri kembali ke dalam peran lumpuhnya. Ia menghela napas, seolah lelah. "Pergilah, Luna," Bagas berbisik. "Aku lelah." Luna tahu Tobi menyelamatkan Bagas dari pengakuan. Luna mengangguk, namun tekadnya semakin kuat. Ia harus mencari tahu apa yang terjadi dengan Bagas, bukan hanya melalui Bagas, tetapi melalui dokumen atau bukti yang ada di luar sana. Malam itu, Luna tidak bisa memejamkan mata. Kata-kata Rian, tatapan Rosa, dan perlindungan Bagas melalui Tobi, semua mengarah pada satu kesimpulan. Keluarga Bagas adalah ancaman. Luna harus melanggar kontrak, risikonya kehilangan segalanya. Tetapi ia tidak bisa membiarkan Bagas menghadapi bahaya itu sendirian, apalagi setelah Bagas melindunginya.
Keesokan harinya, Luna mencari cara untuk keluar dari penthouse tanpa pengawasan. Ia berbohong kepada Bagas bahwa ia perlu mengunjungi ayahnya di rumah sakit. Bagas, dengan sikap dingin seperti biasa, mengizinkan setelah Toby mengatur mobil. Di tengah perjalanan, Luna meminta Toby untuk mengubah rute. Toby, aku ingin ke tempat lain dulu. Aku ingin bertemu dengan Pak Bimo. Beliau adalah mantan penasihat hukum ayah Bagas, kata Luna, menatap pantulan mata Toby di kaca spion. Toby menghela napas panjang. Nyonya Luna, Anda tahu batasan Anda. Mencampuri urusan masa lalu Wardana adalah pelanggaran kontrak yang serius. Dan hidup Bagas terancam, Toby, balas Luna tegas. Atau apakah kamu akan berbohong bahwa Tante Rosa hanyalah ibu tiri yang baik? Kamu melindungiku kemarin, Toby. Sekarang, bantu aku melindungi suamiku. Setelah keheningan yang panjang dan berat, Toby mengangguk kecil. Saya akan mengantar Anda. Tapi hanya 30 menit. Saya akan menunggu di mobil. Jika Bagas tahu, bukan hanya Anda yang dalam masalah. Mereka tiba di sebuah kedai kopi tersembunyi. Pak Bimo, pria tua dengan kacamata tebal dan raut wajah lelah, terkejut melihat Luna. Nyonya Luna? Ada apa? Saya sudah lama tidak berurusan dengan keluarga Wardana sejak Tuan Bagas kecelakaan, kata Pak Bimo. Luna tidak membuang waktu. Ia menceritakan penemuannya, kursi roda palsu, ruang rahasia, dan insiden kue dari Tante Rosa. Pak Bimo mendengarkan dengan saksama. Wajahnya semakin pucat seiring dengan setiap kata yang diucapkan Luna. Ketika Luna selesai, Pak Bimo mengeluarkan sapu tangan dan mengusap keringat di dahinya. Ya Tuhan, bisik Pak Bimo. Tuan Bagas, dia benar-benar masih hidup. Saya selalu curiga. Pak Bimo kemudian membuka rahasia yang mengejutkan. Kecelakaan 5 tahun lalu itu, Nyonya, bukan kecelakaan biasa. Itu terjadi tepat setelah Tuan Besar, ayah Bagas, menyerahkan semua saham kendali kepada Bagas, bukan kepada Tante Rosa atau Rian. Lalu kenapa Bagas lumpuh? Tanya Luna, suaranya tercekat. Tuan Bagas selamat. Tapi dia tahu ada yang salah. Dia tahu, yang melukainya bukan takdir, tapi seseorang yang sangat dekat, jelas Pak Bimo. Tuan Besar meninggal hanya 2 bulan setelah Bagas lumpuh, dibilang serangan jantung. Tapi Nyonya, Tuan Besar sudah menyiapkan segalanya. Pak Bimo mengeluarkan sebuah USB flash drive kecil dari dompetnya. Ini, Nyonya. Saya tidak berani menyimpannya lagi. Ini adalah salinan laporan investigasi internal yang ditutup oleh Tante Rosa. Tuan Besar memintaku menyimpannya jika sesuatu terjadi pada Bagas. Apa isinya? Tanya Luna, jantungnya berdebar kencang. Anda harus melihatnya sendiri, Nyonya. Tapi isinya adalah alasan mengapa Bagas harus terus berpura-pura lumpuh. Alasan itu bernama pengkhianatan dan pembunuhan yang belum terungkap. Toby membunyikan klakson mobil. Waktu habis. Luna segera mengambil USB itu dan bergegas kembali ke mobil, meninggalkan Pak Bimo dengan wajah yang penuh rasa takut dan harapan. Setibanya di penthouse, Luna langsung menuju kamarnya. Ia mengunci pintu dan dengan tangan gemetar, mencolokkan USB flash drive itu ke laptop lamanya. Laporan itu berjudul, Investigasi Kecelakaan Mobil Wardana, ditangguhkan. Luna mulai membaca. Setiap kalimat seperti pukulan palu yang menyakitkan. Kecelakaan itu terjadi di jalan pegunungan yang curam. Laporan forensik yang disembunyikan menemukan adanya jejak oli rem sintetis yang dicampur dengan cairan korosif, dirancang untuk melemahkan dan merusak sistem pengereman secara bertahap, bukan instan. Ini bukan kecelakaan, melainkan upaya pembunuhan yang direncanakan dengan matang. Motif, kontrol penuh atas Wardana Group. Pelaku yang diindikasikan, orang yang memiliki akses ke garasi pribadi Bagas dan segera mengambil alih kendali perusahaan setelah kejadian. Laporan itu mencantumkan nama dan bukti transaksi bank yang meragukan. Luna membaca nama itu. Tante Rosa dan Rian. Mereka ingin Bagas mati, atau setidaknya lumpuh dan tidak berdaya, agar mereka bisa mencuri warisan itu. Bagas, yang selamat dengan luka parah tetapi otaknya tetap berfungsi, menyadari bahwa mengumumkan kesembuhannya sama saja dengan bunuh diri. Ia memilih kursi roda sebagai perisai, memberi waktu untuk mengumpulkan bukti dan mengamankan aset perusahaan dari dalam. Dia mengorbankan 5 tahun hidupnya demi kebenaran.
Luna mematikan laptop, pikirannya dipenuhi rasa ngeri dan iba. Sandiwara ini jauh lebih gelap dari yang ia bayangkan. Ia melirik ke jam. Ini adalah waktu Bagas biasanya melakukan terapi rahasia. Luna menyimpan USB itu di balik pakaiannya dan berjalan menuju kamar mandi utama. Ia masuk. Pintu panel rahasia terbuka. Luna masuk ke ruang olahraga. Bagas ada di sana, tetapi dia tidak sedang berlatih. Bagas berdiri tegap di tengah ruangan. Ia mengenakan tank top hitam, memperlihatkan tubuhnya yang kekar. Di dinding di hadapannya, tertempel papan strategi besar yang dipenuhi foto Tante Rosa, Ryan, diagram perusahaan, dan benang merah yang menghubungkan semua intrik. Bagas sedang menunjuk salah satu diagram, wajahnya serius dan penuh beban, ketika ia merasakan kehadiran Luna. Bagas berbalik, wajahnya yang tadi dingin kini menunjukkan keputusasaan. Sandiwaranya sudah berakhir. Ia tidak perlu lagi menyembunyikan kebohongannya yang menyakitkan. Luna, bisik Bagas. Suaranya tidak lagi serak, melainkan kuat dan berwibawa, seperti suara seorang CEO sejati. Kau melanggar kontrak. Luna melangkah maju, air matanya mengalir, bukan karena takut, melainkan karena rasa sakit yang dirasakan Bagas selama 5 tahun ini. Aku tahu, Bagas, balas Luna, suaranya tenang. Ia tidak menuduh. Ia tidak bertanya lagi. Ia hanya menyampaikan tentang kecelakaan itu. Aku tahu Tante Rosa. Bagas terhuyung mundur selangkah, terkejut karena Luna bukan hanya tahu dia tidak lumpuh, tetapi juga tahu rahasia yang ia sembunyikan dari dunia. Rasa bersalahnya karena telah berbohong, rasa takutnya karena kini Luna juga terancam, dan rasa lega yang mendalam karena akhirnya ada yang tahu, bercampur menjadi satu. Kamu. Bagas tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Ia hanya menatap mata Luna, mata yang dipenuhi ketulusan. Luna mendekat. Ia meletakkan USB flash drive di atas papan strategi Bagas. Aku tahu mengapa kamu harus tetap berada di kursi roda, kata Luna lembut. Dan aku tidak akan membiarkan kontrak itu menghentikanku. Aku akan membantumu. Bagas melihat USB itu, kemudian kembali menatap Luna. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, Bagas tidak melihat rasa kasihan atau keserakahan di mata Luna. Yang ia lihat adalah dukungan. Bagas melangkah maju. Ini bukan lagi pria dingin di kursi roda, melainkan seorang pria terluka yang akhirnya menemukan sekutu dan tempat berlindung. Ia meraih Luna, memeluknya dengan kekuatan penuh. Pelukan itu bukan pelukan seorang suami palsu. Itu adalah pelukan yang putus asa, memohon perlindungan dari dunia yang telah mengkhianatinya. Luna membalas pelukan itu erat-erat. Malam itu, di ruangan rahasia itu, sandiwara mereka berakhir, dan sebuah aliansi sejati dimulai. Di dalam ruangan rahasia itu, di bawah bayangan papan strategi yang penuh intrik, Bagas menceritakan 5 tahun yang ia lalui, sementara Luna memproses segala detail yang ia baca di laporan investigasi. Mereka meracuni ayah. Mereka hampir membunuhku. Bagas memulai, suaranya dipenuhi amarah yang tertahan. Kursi roda ini adalah jaminan hidupku. Begitu aku berdiri, mereka akan menyerang lagi, tetapi kali ini tanpa belas kasihan. Luna memegang lengannya, merasakan otot kuat di bawah telapak tangannya. Dan USB ini membuktikan segalanya. Ya, ini adalah kepingan terakhir, jawab Bagas, mengambil USB itu. Tapi bukti ini harus dikeluarkan pada waktu yang tepat. Jika kita memberikannya sekarang, mereka akan menyangkal dan menggunakan pengaruh mereka untuk menghancurkan kita. Mereka berdua mencondongkan tubuh ke papan strategi. Bagas menunjuk beberapa nama dan diagram. Ryan dan Rosa bergerak cepat. Mereka sedang berusaha menjual aset inti Wardana melalui merger palsu, agar mereka mendapat likuiditas besar. Rapat Dewan Direksi Penentuan akan diadakan dalam 1 minggu. Kita tidak punya banyak waktu. Apa rencananya? Tanya Luna, matanya berbinar, siap menjadi bagian dari operasi rahasia ini. Kita akan menyerang dari dalam. Mereka tidak melihatmu sebagai ancaman, Luna. Mereka melihatmu sebagai istri boneka yang polos. Itu adalah keuntungan kita, jelas Bagas. Bagas menjelaskan peran baru mereka. Bagas tetap menjadi boneka lumpuh. Memonitor dari penthouse, berpura-pura sakit kepala, dan menunda keputusan besar. Luna,
Agen rahasia di garis depan. Mengumpulkan informasi soft yang tidak bisa diakses Bagas. Percobaan Rosa Grian, mood, rencana real time. Bagas akan menggunakan Luna untuk menyebarkan informasi palsu atau memanipulasi situasi. Toby, penghubung dan pelindung fisik Luna. Toby sudah lama menjadi mata-mata Bagas dan akan menjadi bodyguard rahasia Luna di setiap misi. Rosa akan mencoba menggunakanmu untuk mengawasiku, atau bahkan mencoba merayumu agar menjadi mata-matanya. Bagas memperingatkan Luna. Jangan pernah takut. Balikan setiap jebakannya. Berikan dia informasi yang kita ingin dia dengar. Bagas kemudian berjalan ke sudut ruangan dan mengambil sebuah jam tangan digital yang terlihat sederhana. Ini adalah alat komunikasi kita. Toby akan mengajarkan cara kerjanya. Selain itu, kamu harus benar-benar belajar berakting, Luna. Tante Rosa adalah predator yang sangat cerdas. Satu kesalahanmu bisa menghancurkan segalanya, termasuk nasib ayahmu dan Gilang. Luna menatap Bagas, kini benar-benar berdiri di hadapannya. Pria yang berdiri tegap itu adalah pahlawan yang disalahpahami, dan dia bergantung padanya. Aku akan melakukannya, Bagas, kata Luna, memegang tangan Bagas. Kita akan melawan mereka. Keesokan paginya, Luna bangun dengan perasaan campur aduk antara takut dan bersemangat. Ia kembali ke peran istri yang lembut, membenarkan selimut Bagas dan menyajikan sarapan di meja kecil di samping kursi roda. Bagas, yang sudah kembali ke kursi roda, menatapnya dengan pandangan dingin yang telah ia latih selama 5 tahun. Namun, di balik tatapan itu, ada kerutan khawatir di dahinya. Ingat, Luna, jika Rosa datang, bersikaplah seperti kamu masih anak kecil yang naif. Tepat pukul 10, bel pintu berbunyi. Tante Rosa masuk, mengenakan setelan desainer yang mencolok, ditemani Rian yang tersenyum lebar. Selamat pagi, Bagas, sayang. Ibu mampir. Ada dokumen penting yang harus diserahkan ke kantor pusat hari ini, dan Toby sedang mengurus gudang, kata Rosa, tatapannya menyapu Luna. Luna, panggil Rosa dengan nada manis. Ibu butuh bantuanmu. Nak. Ini adalah amplop coklat yang berisi laporan keuangan yang harus ditandatangani oleh kepala divisi. Bisakah kamu mengantarkannya ke kantor Wardana di Sudirman? Ini misi penting, dan ibu hanya percaya padamu. Luna merasakan detak jantungnya meningkat. Ini adalah ujian pertamanya, dan ia yakin ini jebakan. Rosa tidak akan pernah mempercayakan dokumen penting padanya, kecuali jika itu dirancang untuk tujuan lain. Tentu, Tante. Jawab Luna dengan suara polos, sedikit gugup. Aku senang bisa membantu Tuan Bagas dan Tante. Rosa tersenyum. Baik, jangan membukanya. Ya, Nak. Ini rahasia perusahaan. Saat Luna berbalik, Bagas pura-pura batuk keras. Luna mengerti, peringatan. Toby, yang muncul entah dari mana, mengantar Luna ke mobil. Begitu mobil berjalan, Luna segera mengeluarkan jam tangan digital yang diberikan Bagas. Ia menekan tombol rahasia. Luna, amplop coklat. Rosa menyuruhku kirim ke kantor. Sepertinya jebakan. 5 detik kemudian, jam tangan itu bergetar. Bagas, jangan dibuka. Pergi ke coffee shop, Red Bean. Tunggu instruksi Toby. Luna mengarahkan Toby ke coffee shop yang dimaksud. Di sana, Toby mengambil amplop itu. Ini jebakan yang dirancang Rosa untuk membuat Tuan Bagas tidak mempercayai Nyonya, jelas Toby. Amplop ini berisi laporan yang menyatakan bahwa Nyonya Luna diam-diam meminta akses ke rekening Wardana dengan tanda tangan palsu Tuan Bagas. Jika Tuan Bagas melihat laporan itu, dia akan mengira Nyonya ingin mencuri uang. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Tanya Luna. Toby menyerahkan sebuah amplop coklat lain, persis sama ukurannya. Kita akan menukar isinya. Tuan Bagas ingin Nyonya memberinya sebuah umpan baru. Dokumen ini hanya berisi diagram struktur organisasi yang sudah usang. Luna mengambil amplop itu, merasa tangannya sudah berhenti gemetar. Ia kembali ke penthouse dan memberikan amplop baru itu kepada Bagas. Ini dia, Tuan Bagas. Laporan dari Tante Rosa, kata Luna, meletakkannya di pangkuan Bagas. Tante Rosa, yang menunggu di sofa ruang tamu, segera masuk. Bagaimana, Luna? Sudah selesai? Sudah, Tante.
Luna tersenyum tulus. Bagas mengambil amplop itu, membuka segelnya dengan gerakan lambat, pura-pura kesulitan karena kelumpuhannya. Dia melihat isinya dan mendengus pelan, kemudian melemparkannya ke lantai. Laporan apa ini, Rosa? Bagas bertanya dengan nada marah yang diwarnai frustrasi karena tidak berdaya. Struktur organisasi usang? Kamu membuang waktu Luna untuk hal tak berguna. Tante Rosa tampak bingung. Dia mengintip dokumen yang Bagas buang, dan melihat itu hanya diagram perusahaan lama. Tidak mungkin. Dokumen yang dia berikan pada Luna adalah tuduhan terhadap Bagas. Ia mencoba terlihat marah. Maafkan saya, Bagas. Saya pasti salah mengambil amplop. Saya terlalu panik dengan proyek Rian, ujar Rosa, wajahnya sedikit merah. Rosa menatap Luna dengan curiga, tetapi ekspresi Luna tenang dan tidak bersalah. Anak ini tidak mungkin mencuri dokumen. Dia terlalu bodoh. Setelah Rosa dan Rian pergi, Bagas segera memanggil Luna ke kamar kerja. Ia mengunci pintu dan tersenyum. Senyum yang tulus, penuh kekuatan dan kelegaan. Kerja bagus, istriku. Puji Bagas, membuat pipi Luna memerah. Kamu berhasil. Kamu membalikkan jebakannya. Sekarang, Rosa akan berpikir kita berdua hanyalah sepasang suami istri yang tidak berguna dan salah mengambil dokumen. Luna membalas senyum Bagas. Rasa takutnya kini sepenuhnya tergantikan oleh kegembiraan. Sandiwara ini baru saja dimulai. Luna dan Bagas kini telah memasuki fase rencana mereka, dan Luna membuktikan dirinya sebagai sekutu yang cakap. 1 minggu setelah insiden amplop, hari penentuan tiba. Rapat Dewan Direksi Grup Wardana diselenggarakan di ruang rapat paling mewah di lantai teratas gedung perusahaan. Luna mendorong kursi roda Bagas masuk. Ia mengenakan gaun sederhana namun elegan, menonjolkan citra istri yang setia dan polos. Bagas, di kursinya, tampak pucat dan lelah. Sebuah penampilan yang sengaja dipertahankan untuk mengundang simpati sekaligus menunjukkan ketidakberdayaan. Tante Rosa dan Rian duduk di ujung meja. Mata mereka bersinar penuh kemenangan. Mereka yakin rencana merger mereka yang akan menguras aset utama Wardana akan disetujui, mengamankan kekuasaan mereka. Rapat dimulai. Rosa memaparkan rencana merger dengan antusiasme yang berlebihan, meyakinkan para direktur bahwa ini adalah satu-satunya cara Wardana bertahan di tengah krisis pasar. Merger dengan Golden Star Group ini akan sangat menguntungkan. Kita akan melepaskan beberapa aset yang kurang strategis, seperti divisi logistik dan pemasaran, untuk mendapatkan dana segar yang besar. Jelas Rosa, senyum liciknya terukir. Para direktur, yang sebagian besar adalah sekutu Bagas dan sekutu Rosa, masing-masing seimbang, mendengarkan dengan tegang. Bagas harus menunda pemungutan suara. Tiba-tiba, Bagas mengangkat tangan dengan gerakan yang sangat pelan, seolah itu adalah beban terberat di dunia. Tunggu, Rosa. Suara Bagas terdengar lemah, tetapi memotong keheningan. Aku tidak mengerti. Logistik adalah urat nadi kita. Kenapa kita harus melepaskan divisi yang menyumbang 30% dari pendapatan kita? Rian mencibir. Ayolah, Bagas. Kamu tidak perlu khawatir tentang detail keuangan. Kamu bahkan tidak bisa membaca laporan lengkapnya. Luna saja yang mengurus pengeluaran pribadimu. Luna, dengan segera, membela Bagas. Tuan Bagas memang sakit, tapi beliau tidak bodoh. Beliau hanya ingin memastikan seluruh direksi mengerti betul implikasi pelepasan aset tersebut. Keberanian Luna mengejutkan Tante Rosa. Ia melihat Bagas menyeringai kecil sebelum kembali ke ekspresi sakitnya. Baiklah, jika Tuan Bagas ingin tahu detailnya, Rosa melanjutkan dengan nada merendahkan. Rian, tunjukkan ringkasan cash flow dari divisi logistik. Kita perlu melihat bagaimana divisi itu hanya membebani kita selama ini. Rian mengeluarkan sebuah dokumen tipis. Tepat pada saat itu, Toby, yang berdiri di belakang Bagas, diam-diam menekan jam tangan digital Luna. Bagas, ganti target. Dokumen palsu. Toby akan membuat gangguan. Ambil laporan asli logistik dari kantor Rian. Hanya ada satu hard copy. Misi mendadak dimulai. Luna menelan ludah. Kantor Rian berada 2 lantai di bawah, dijaga oleh sekretaris yang sangat setia. Tepat saat Rian akan memaparkan dokumen palsunya, telepon di meja rapat berdering keras.
Itu adalah telepon internal yang dikhususkan untuk urusan darurat. Mohon maaf, saya harus mengangkatnya, kata Toby. Ia mengangkat telepon, dan ekspresi wajahnya berubah menjadi panik. Apa? Kebakaran di gudang arsip. Segera panggil pemadam kebakaran. Toby berteriak, suaranya dramatis. Saya harus ke bawah, Tuan Bagas. Semua orang panik, terutama Rosa, karena gudang arsip berisi data-data sensitifnya. Pergilah, Toby, perintah Bagas, ekspresinya cemas. Ia kemudian menatap Luna. Luna, aku pusing. Tolong dorong aku ke kamar kecil. Aku butuh obat penenang. Ini adalah sinyal Bagas. Luna mengangguk, mendorong kursi roda Bagas, dan pergi ke koridor. Cepat, Luna. Gudang arsip itu hanyalah jebakan agar Toby bisa membantumu masuk. Kamu punya waktu 7 menit. Bisik Bagas, wajahnya kembali sehat. Kunci ini untuk laci rahasia Rian. Bagas menyerahkan Luna sebuah kunci pipih kecil yang tersembunyi di sandaran kursi rodanya. Luna berlari secepat mungkin menuruni tangga darurat. Ia tidak berani menggunakan lift karena takut bertemu Rian atau Rosa yang sedang panik. Ia tiba di lantai Rian. Sekretaris Rian, Ibu Wati, yang dikenal keras, sedang panik menghubungi pihak keamanan karena sirene palsu gudang arsip berbunyi keras. Ibu Wati, Tuan Bagas sakit keras, kata Luna, aktingnya sempurna. Bisakah saya ambilkan botol obat penenangnya di laci kantor Rian? Tuan Bagas menyimpannya di sana. Karena Tuan Bagas percaya pada Tuan Rian. Ibu Wati yang panik melihat sirene yang berbunyi, mengangguk cepat. Ya, cepat nyonya. Lantai kacau sekali. Luna masuk ke kantor Rian, kantor yang mewah dan penuh benda seni mahal. Ruangan itu kosong. Luna langsung menuju meja Rian. Ia tahu ia harus mencari laci rahasia. Ia melihat laci pertama, kosong. Laci kedua, penuh majalah. Kemudian, Luna melihat celah kecil di bawah lemari pajangan Rian yang terbuat dari kayu jati mahal. Dengan cepat, Luna memasukkan kunci pipih dari Bagas. Klik. Lemari itu bergeser, memperlihatkan sebuah brankas kecil. Sial, bisik Luna. Ia hanya diberi kunci laci, bukan brankas. Luna mengeluarkan jam tangan digitalnya. Tangannya gemetar. Luna, brankas. Bukan laci. Hampir seketika, jam tangan itu bergetar. Bagas, kode, tanggal kematian ayahku tahun kecelakaan. 4 digit. Cepat. Ayah Bagas meninggal 2 bulan setelah kecelakaan, 5 tahun lalu. Tanggalnya adalah 17 April. Tahun kecelakaan adalah 5 tahun lalu. Bagas memberitahunya kodenya adalah 4 angka terakhir. Luna mengingat detail itu dengan cepat. 17.04. Tahun kecelakaan. Luna mencoba, 1704. BIP. Sel. Luna mencoba, 0417. BIP. Sel. Luna mencoba tanggal lahir Rian yang Luna tahu secara kebetulan, 0910. BIP. Sel. Luna panik. Tiba-tiba ia teringat. Ayo. Bagas pasti sudah memikirkan segalanya. Dia tahu Luna akan panik. Tanggal kecelakaan ayah Bagas, 17.04.2020. 4 digit terakhir yang berhubungan dengan kekuasaan. Luna mencoba, 2007, tahun pendirian Wardana. BIP. Sel. Luna menarik napas dalam-dalam. Bagas mengatakan tanggal kematian ayahku. Luna baru ingat ia pernah mendengar Toby mengatakan ayah Bagas meninggal pada 29 November. Tahunnya, 2020. Luna menggunakan 4 digit terakhir yang Bagas berikan padanya di awal sandiwara, 2018, tahun Luna bertemu Bagas. Luna mencoba, 1129. BIP. Sel. Luna akhirnya mengerti. Bagas memberi kode yang bermakna bagi mereka. Tanggal pertemuan mereka yang mengubah hidup. Luna mencoba, 2308, 23 Agustus, tanggal Bagas, lumpuh. BIP. Sel. Luna mencoba, 0825, 25 Agustus, tanggal pernikahan mereka. BIP. Sel. Luna mencoba, 2017, tahun ayah Bagas sakit. BIP. Sel. Tiba-tiba,
Luna mengingat sketsa ayah Bagas yang ia tunjukkan pada Bagas. Sketsa itu bertanggal 1005. Luna memasukkan 1005. Klik. Brankas itu terbuka. Di dalamnya, ada 2 dokumen yang mencolok. Luna segera mengambil yang berlabel tebal, laporan keuangan logistik, asli. Saat Luna menarik dokumen itu, di ruang rapat, Bagas memanggil nama Rian dengan suara keras. Rian, aku ingin lihat laporan logistikmu. Sekarang. Rian tersenyum lebar. Tentu, Bagas. Aku yakin kamu tidak akan menemukan celah. Tepat saat Rian mengulurkan laporan palsunya, pintu ruang rapat terbuka. Luna masuk, wajahnya masih pucat, tetapi matanya bersinar. Maafkan aku, Tuan Bagas, kata Luna dengan suara yang keras dan jelas, menarik perhatian semua direktur. Aku tidak bisa menemukan obat penenangmu di kantor Tuan Rian. Tapi aku malah menemukan ini. Luna meletakkan laporan keuangan logistik, asli tepat di atas laporan palsu yang dibawa Rian. Kontras antara kedua dokumen itu, yang asli tebal dan yang palsu tipis, sangat mencolok. Rian dan Tante Rosa menatap dokumen asli itu, wajah mereka langsung pucat pasi. Permainan telah berubah. Luna sudah mendapatkan bukti kedua. Di ruang dewan direksi, keheningan mencekam. Luna berdiri tegak di samping Bagas, mengabaikan tatapan mata Rosa dan Rian yang penuh kebencian dan kebingungan. Bagas, yang masih tampak lemah di kursi rodanya, meraih laporan asli logistik dengan tangan bergetar, akting sempurna. Ia pura-pura kesulitan membacanya, lalu memberikan kepada Luna. Luna, tolong bacakan untukku. Mataku kabur. Perintah Bagas pelan. Luna membuka laporan tebal itu, suaranya tenang dan tegas. Laporan ini, yang saya temukan di kantor Tuan Rian, menunjukkan bahwa divisi logistik mencatat keuntungan bersih sebesar 35% pada kuartal terakhir, bukan kerugian seperti yang disajikan dalam ringkasan Tuan Rian. Seketika, sekutu Rosa di dewan mulai berbisik-bisik. Bagas mengambil alih. Rosa, Rian, apa kalian mencoba menipu dewan? Laporan ini menunjukkan logistik adalah aset terkuat kita, bukan beban. Kalian ingin melepaskan inti perusahaan hanya untuk mendapatkan cash yang bisa kalian kendalikan, bukan? Rian melonjak. Itu laporan palsu. Bagas, itu sengaja dibuat untuk menjatuhkan kami. Luna adalah orang luar, dia tidak tahu apa-apa. Dia hanya mencoba mencampuri urusan. Orang luar. Bagas tersenyum dingin. Meski masih duduk, istriku menemukan laporan ini. Dan dia membela suaminya. Siapa di sini yang mencoba menjatuhkan orang lain? Rosa mencoba menenangkan suasana. Bagas, nak, kami tidak bermaksud menipu. Mungkin ada kesalahan administrasi. Rian, segera periksa gudang arsip. Tidak perlu, potong Bagas, suaranya kini sedikit lebih kuat. Saya meminta pemungutan suara sekarang. Apakah Dewan setuju untuk menangguhkan merger ini dan melakukan audit independen terhadap seluruh laporan keuangan yang disajikan oleh Tante Rosa dan Rian? Pemungutan suara berlangsung. Karena kebingungan dan ketidakpercayaan yang ditimbulkan oleh Luna dan laporan asli, mayoritas direktur yang netral mendukung usulan audit independen. Rencana merger itu ditangguhkan. Rosa dan Rian kalah telak. Rian menatap Luna dengan mata merah, penuh dendam. Ini belum berakhir. Luna, desis Rian saat mereka meninggalkan ruang rapat, mengepalkan tangan. Kamu tahu batasanmu. Kamu baru saja memicu perang yang akan menghancurkanmu dan keluargamu. Kekalahan di ruang dewan membuat Rosa dan Rian berada di ambang kehancuran. Audit independen akan mengungkap semua kebohongan keuangan mereka. Mereka harus bertindak cepat sebelum bukti USB milik Bagas keluar. Rosa, yang putus asa, menyadari bahwa Luna adalah titik lemah Bagas. Bagas mengorbankan segalanya demi menjaga rahasianya, tetapi kini dia berkorban demi Luna. Kita tidak bisa menyerang Bagas. Dia terlalu terlindungi. Rosa berkata kepada Rian, suaranya serak. Kita serang Luna. Kita hancurkan apa yang paling berharga baginya. Itu akan memaksa Bagas keluar dari sarangnya. Rian, yang masih marah, setuju. Mereka menggunakan koneksi lama mereka di pasar gelap dan mendapatkan informasi sensitif. Ayah Luna, yang koma, dan Gilang, adiknya. Malam itu,
Jam tangan Luna bergetar hebat. Bagas, bahaya. Sangat berbahaya. Toby menerima laporan aneh tentang rumah sakit ayahmu. Rosa mungkin sudah tahu. Luna panik. Ia segera lari ke ruang rahasia. Bagas sedang berdiri, wajahnya tegang. Mereka tahu, Luna. Mereka tahu kamu adalah kelemahanku. Bagas berkata, rahangnya mengeras. Toby mendapat laporan bahwa ada orang asing yang mencurigakan mendekati ruang rawat ayahmu. Dan Gilang dia tidak bisa dihubungi. Wajah Luna memucat. Tidak, Bagas. Jangan biarkan mereka menyentuh Gilang. Aku mohon. Bagas memeluk Luna erat. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Tapi sekarang, sandiwara ini harus berakhir. Aku akan keluar. Ini saatnya aku berdiri di hadapan mereka. Rencana baru disusun dengan tergesa-gesa. Luna dan Toby bertugas untuk segera pergi ke rumah sakit dan mencari Gilang. Bagas akan menyiapkan konfrontasi terakhir. Dia akan mengumpulkan semua direktur yang setia dan juga menghubungi polisi, meminta perlindungan penuh. Rencananya, besok pagi, Bagas akan hadir di Wardana Haki, berdiri tegap, di hadapan pers dan dewan, sambil memegang USB yang berisi bukti pembunuhan ayahnya. Aku harus keluar. Luna, kamu dan Toby harus pergi sekarang. Perintah Bagas. Luna menatap Bagas. Hati-hati, Bagas. Jangan sampai sendirian. Bagas mencium dahi Luna. Itu adalah ciuman perpisahan bagi sandiwara mereka, dan sumpah setia untuk kehidupan nyata. Aku mencintaimu, Luna. Sekarang pergilah. Kita akan bertemu di kantor Wardana besok pagi. Luna dan Toby melaju menuju rumah sakit. Di perjalanan, Toby akhirnya berhasil menghubungi Gilang. Gilang, kamu di mana? Tanya Luna panik. Kak Luna, aku takut. 2 orang besar tadi datang ke rumah sakit, menanyakan kakak. Mereka bilang kakak berutang besar. Mereka sekarang membawaku ke gudang lama tempat ayah dulu bekerja. Isak Gilang di telepon. Jangan lari. Tunggu kakak, teriak Luna. Toby segera mengubah arah ke gudang lama. Setibanya di sana, gudang itu gelap dan sepi. Luna dan Toby masuk. Di dalam, Gilang terikat di sebuah kursi tua. Di hadapannya berdiri Rian, tersenyum licik, dan 2 orang preman besar. Selamat datang, istriku yang licik, cibir Rian, memegang dagu Gilang. Kau pikir bisa menghancurkan kami dan Bagas akan membiarkannya? Bagas tidak lumpuh, kan? Aku tahu rahasia itu, Luna. Sejak kamu mulai terlalu berani. Lepaskan adikku, Rian, teriak Luna. Rian tertawa. Tidak semudah itu. Kami akan melepaskan adikmu jika kamu mengirimkan pesan video kepada Bagas. Katakan kamu diculik, dan jika dia ingin kamu selamat, dia harus menyerahkan USB itu dan mengakui bahwa dia benar-benar lumpuh di hadapan publik. Tiba-tiba, Toby bergerak cepat. Dengan gerakan kilat, ia menjatuhkan salah satu preman dengan 1 pukulan. Preman satunya segera menyerang Toby, memberikan kesempatan bagi Rian untuk kabur. Cepat, Luna! Bawa Gilang, perintah Toby. Luna segera melepaskan ikatan Gilang. Rian kabur. Toby berhasil menjatuhkan preman kedua dan membiarkan mereka lolos. Sementara itu, di Wardana Headquarters, Dewan Direksi, Tante Rosa, dan sejumlah wartawan sudah berkumpul untuk konferensi pers mendadak. Rosa berdiri di podium, wajahnya kembali percaya diri. Hari ini, saya, atas nama keluarga Wardana, akan mengumumkan berita yang sangat menyedihkan, kata Rosa. Tuan Bagas Haryo Wardana, putra tunggal mendiang suami saya, akan mengundurkan diri dari semua posisi di perusahaan, karena kondisinya yang memburuk. Posisi CEO akan diserahkan kepada Rian. Saat Rosa hendak menandatangani dokumen pengambil alihan, pintu besar ruang konferensi terbuka dengan suara debuman keras. Semua mata tertuju ke pintu. Berdiri di sana, bukan Bagas yang lumpuh, melainkan Bagas Haryo Wardana yang berdiri tegap, mengenakan setelan gelap, dengan aura kekuasaan yang luar biasa, memancarkan kemarahan yang dingin. Tante Rosa menjatuhkan penanya. Rian, yang baru saja tiba dari gudang, terhuyung mundur. Ekspresi mereka adalah campuran horor dan kepanikan total. Bagas berjalan perlahan, langkahnya mantap. Setiap langkah mematahkan kebohongan 5 tahun yang ia bangun.
Maaf mengganggu, Tante Rosa. Suara Bagas bergemuruh, kuat dan berwibawa. Aku tidak akan mengundurkan diri. Dan sebagai CEO grup Wardana, aku akan mengungkapkan kebenaran yang kalian sembunyikan selama 5 tahun. Bagas mencolokkan USB flash drive ke proyektor. Layar besar menampilkan judul, Investigasi Pembunuhan Ayahku dan Upaya Pembunuhan Terhadapku. Bagas menceritakan semuanya. Dari kecelakaan yang direncanakan, laporan palsu, hingga upaya penculikan Luna. Rian dan Rosa mencoba kabur. Tetapi Toby dan polisi yang sudah menunggu di luar segera mengamankan mereka. Rian berteriak histeris. Rosa menangis sambil memohon. Bagas menyelesaikan penjelasannya. Ia menatap ke kamera wartawan. Saya bukan pria lumpuh. Saya adalah pria yang berjuang untuk keadilan. Dan saya akan memimpin Wardana Group kembali ke jalan yang benar. Beberapa hari berlalu. Wardana Group kembali tenang. Tante Rosa dan Rian menghadapi proses hukum atas kasus percobaan pembunuhan, penipuan, dan manipulasi pasar. Bagas Haryo Wardana resmi kembali menjabat sebagai CEO, tidak lagi di kursi roda. Luna duduk di balkon penthouse yang kini terasa hangat. Ia melihat Bagas yang sedang berbicara dengan Toby di ruang kerja. Pria itu kini terlihat kuat, tetapi di balik kekuatannya, Bagas adalah pria yang tulus dan lembut yang Luna kenal dari balik topengnya. Toby mendekati Luna, memberikan sepucuk surat. Dari Tuan Bagas, Nyonya. Surat itu adalah salinan kontrak pernikahan mereka. Di bagian bawah, Bagas menulis. Kepada istriku yang tercinta, Luna. Kontrak ini selesai. Semua persyaratannya sudah terpenuhi. Utangmu lunas, dan keluargamu aman. Jadi, kamu bebas. Kamu bebas untuk pergi, atau kamu bebas untuk tetap tinggal. Kali ini, bukan karena kontrak, uang, atau janji, tetapi karena cinta. PS kamar tidurmu tidak perlu terpisah lagi. Luna tersenyum. Air mata haru menetes. Ia segera berlari ke ruang kerja Bagas. Bagas menoleh. Senyumnya hangat. Ia membuka lengannya. Kontrak sudah berakhir, Tuan Bagas, kata Luna, melangkah mendekat. Ya, jawab Bagas, menarik Luna ke dalam pelukan. Bagaimana keputusanmu, Nyonya Luna? Apakah kamu akan menuntut hak warisanmu dan pergi? Luna menatap mata Bagas. Tidak lagi ada kebohongan, hanya ada janji. Aku tidak datang untuk mengambil warisan, Bagas, bisik Luna. Aku datang untuk mengambil priaku. Bagas tertawa, tawa yang tulus dan bahagia, yang sudah 5 tahun lamanya tidak pernah ia tunjukkan. Beberapa bulan kemudian, ayah Luna sudah stabil dan Gilang kembali bersekolah. Luna dan Bagas mengadakan upacara pernikahan kedua yang intim, dihadiri keluarga dan teman dekat. Luna tidak lagi hidup dalam sangkar emas, melainkan di samping suaminya yang sesungguhnya. Sandiwara kursi roda telah berakhir, digantikan oleh kisah cinta sejati yang lahir dari pengorbanan dan keberanian. Luna akhirnya menemukan kedamaian, dan Bagas akhirnya menemukan kebebasan dan cintanya.